Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita yaitu keamanan jaringan, yang mana kita akan membahas tentang vulnerability assessment dan ethical hacking, evaluasi komprehensif keamanan sistem. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mempelajari dasar-dasar vulnerability assessment dan peran krusialnya dalam mempertahankan integritas sistem. Terus yang kedua yaitu menemukan dan memperbaiki kerentanan, menganalisis dan mengidentifikasi titik lemah sistem untuk mencegah serangan cyber sebelum terjadi. Jadi kalian misalnya kalau punya website ataupun punya server, kita sebisa mungkin meminimalisir biar tidak dibobol oleh orang lain atau orang yang tidak dikenal itu tidak menyusup ke sistem kita, sehingga kita bisa paham. Nah, caranya seperti apa ya? Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, pelaksanaan VAPT ini menggunakan Kali Linux. Jadi kemarin sudah tak suruh download, kalian harusnya sudah menyiapkan Kali Linux-nya. Terus nanti yang akan kita jadikan contoh yaitu website saya sendiri asrifinsolvi.com dan juga website sekolahan SMK Krian.sch.id. Tahap pengintaian, jadi kita harus mengumpulkan informasi pasif dan aktif tentang target dalam fondasi dari setiap penilaian keamanan yang efektif. Jadi untuk ini teknik pasif, yang mana ini kita cukup menggunakan WOIS, ya, mengungkap detail pendaftaran domain, kapan domain tersebut didaftarkan, tanggal, bulan, dan tahunnya, tanggal kadaluarsanya, dan juga nama servernya sudah otomatis akan ditampilkan oleh WOIS. Begitu juga dengan IP address-nya. Nah, target utama memang kita harus mendapatkan data ini untuk kita cek apakah website ini rentan untuk dibobol atau tidak. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, cara yang kedua yaitu Google Dorking. Yang mana Google Dorking ini salah satu contohnya yaitu kita cukup menuliskan site.2asrifinsolvi.com. Otomatis halaman-halaman yang ada di website tersebut itu akan tampil. Nah, akan saya contohkan seperti ini. Saya buka WOIS ya, WOIS. Nah, ini saya ngetikkan asrifinsolvi.com. Oke, saya cari seperti ini. Nah, otomatis kita sudah dapat informasi tentang website tersebut, alamat IP address-nya, ini alamat publiknya, terus habis itu registrarnya, ini pihak jasa penyedia hosting, terus nah ini tanggal dibuatnya, tanggal, bulan, tahunnya kita sudah tahu, terus expired-nya, terus update-nya kita juga sudah tahu. Terus selanjutnya ini hostname-nya, nah name servernya ini kita juga sudah tahu. Jadi bisa pakai IP address semua ini, kita cek. Silakan dicoba WOIS-nya untuk alamat website ini. Website sekolahan sudah bisa. Alamat IP address-nya sudah bisa didapatkan? Oke. Untuk yang websitenya asrifinsolvi.com juga bisa? Oke. Dimas sudah, Andika sudah? Oke. Julfika sudah? Kalau sudah kita lanjut ke untuk materi selanjutnya, ini Google Dorking. Nah, yang paling penting ini Google Dorking. Kenapa? Dia websitenya itu dibuat dalam bentuk apa? CMS kah? CMS WordPress kah? CMS Moodle kah? Atau yang lainnya? Nah, itu kita tahu dengan cara ini. Site.2, nama websitenya apa? Ya, silakan dicoba dulu. Site.2 asrifinsolvi.com.
Nah, otomatis semua halaman yang ada di sini itu kita bisa melihat. Artinya ini kita sudah bisa melihat, oh ternyata ini bisa pakai CMS apa ya? Nah, kalau masih belum bisa melihat, kita bisa pakai web layout juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini tahapan pemindaian, scanning, dan enumerasi. Sehingga ini port scanning, Nmap ya. Terus silakan dibuka Kali Linux-nya. Nah, ini ada beberapa cara. Di antaranya itu kalian boleh pakai ini, pakai apa? Perintah yang ada di sini, terminal, terus atau juga dari software yang sudah disediakan oleh Kali Linux. Oh, kalian pakai di konsol ya, di perintah konsol itu nmap, sc, min sv, min p, t4. Ini artinya nmap ini share screen, ini untuk menampilkan layarnya, terus sv ini versinya, versi berapa. Jadi misal yang terbuka itu ada di port TCP, TCP-nya itu versi berapa, itu lengkap. Terus habis itu T4 ini waktunya. Kenapa kita pakai T4? Biar scanningnya, proses scanningnya itu lebih cepat. Nmap, min sc, terus tanda strip sv, spasi min p, tanda strip, spasi min t4. Silakan dikopas alamat IP address-nya dari website asrifinsofi.com atau websitenya sekolahan SMK Yapalis SCHID. Nah, ini perintahnya, kita scanning dulu. Apakah ada beberapa port yang terbuka atau tertutup? Itu salah satu contoh kalau kita scanning pakai konsol. Nah, perintahnya tersebut. Nah, ada juga yang pakai aplikasi bawaan dari Linux. Jadi di sini ada yang namanya Zenmap. Silakan di pencarian ketikkan Zenmap. Terus kalau untuk passwordnya, konfirmasi password, silakan dimasukkan password adminnya. Ini perintahnya juga bersama, namun ini kita pakai Zenmap ya. Di bagian command itu silakan nggak usah dihapus itu. Setelah main v itu silakan dikasih spasi, diisi IP address-nya website tersebut. Ini kalau sudah, ini silakan di scan. Nah, otomatis dia akan muncul nanti di sini. Nah, ini salah satu contohnya, ini port yang terbuka itu port 53 TCP open. Nah, ini salah satu contohnya open. Ditunggu aja, ini masih proses scanning. Nah, ini hasilnya ada banyak sekali, ternyata websitenya ada beberapa port yang terbuka. Selanjutnya, ini kita ke selanjutnya. Ini hasil temuan. Kalau kita sudah scanning, proses scanning, itu ditemukan port terbuka. Nah, ini hasil temuannya. Beberapa contoh. TCP, ini tadi di tempat saya sempat ada yang sudah terbuka TCP tapi bukan port 21. Ini salah satu contohnya. Tadi kita nemukan ada di port 53. Temuannya itu website asrifinsofi.com itu terbuka di port 53 TCP, protokolnya TCP lah. Itu bisa kita masuki di port tersebut. Nanti kalau kita lagi ini ya attack ya, kita coba masuk ke sistemnya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya itu ini tahapan pemindaian scanning. Ini sudah, ini contohnya hasilnya. Nah, ini dokumentasi temuan dan bukti teknisnya. Nah, kalau sudah scanning, nah ini salah satu contohnya ada juga kita coba temuan SQL injection. Jadi kita nyoba untuk masuk di ngecek database-nya seperti apa, itu kita pakai metode SQL injection. Jadi apakah bisa dicek, biasanya di website itu kalau kita pakai WordPress itu biasanya kita nemukan username-nya apa. Kalau username-nya admin lah, otomatis lebih mudah kita menyusupi dengan SQL injection.
Terus selanjutnya misconfiguration, menggunakan modul Metasploit untuk memverifikasi kelemahan pada versi web servernya. Seperti itu. Selanjutnya untuk rekomendasi ya. Jadi ketika kita sudah paham, oh ternyata kelemahannya di sini. Nah, hal apa yang harus kita perbaiki? Salah satunya segera lakukan perbaikan patching. Ya, konfigurasi ulang untuk semua temuan yang sudah kita temukan. Jadi kita konfigurasi. Yang harus kita lakukan apa? Kita benahi. Gimana caranya pot tersebut bisa tidak terbuka, tidak kelihatan oleh orang lain ketika di scanning. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu terapkan input validation atau sanitizing yang ketat pada sisi server untuk mencegah serangan seperti SQL injection seperti yang tadi ya. Terus selanjutnya review konfigurasi itu selalu perbarui website kita. Misal kalau kita pakai WordPress, itu WordPress-nya kalau ada update versi terbaru sesegera mungkin kita update. Atau juga plugin, tema dan sebagainya itu semuanya harus kita update. Kalau nggak kita update, itu nggak akan bisa. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, silakan dicoba praktek. Kita praktek mengidentifikasi mulai dari, kalau tadi kan Asrifin Sofi ya. Nah, silakan dicoba praktek identifikasi website smkyapales.sch.id. Ini sudah bisa, Dimas? IP address-nya SMK Yapales, IP address untuk IP publiknya. Ini kita sudah dapat IP address-nya dari alamat websitenya SCH.id sekolah kita. Silakan dicoba ini Google Dorking. Google Dorking sudah tampilkah SMK Yapales SCH.id? Itulah tadi beberapa cara bagaimana kita bisa melihat kerentanan website kita atau server kita. Kebetulan kita tadi studi kasusnya di website ya. Kalau untuk server kita ya memang kita harus tahu alamat IP address-nya seperti apa. Itu ya. Oke. Sebelum materi ini kita akhiri, alangkah baiknya kita refleksi dulu dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira yang kalian dapat apa untuk materi tersebut? Ya. Kita bisa mencari kerentanan dari suatu website, misalnya website kita sendiri atau website orang lain. Jadi kita itu lebih bisa menghindari dari hal-hal yang misal kayak hacker, kayak yang mau menyerang website kita. Jadi kita bisa tahu kerentanan kita apa, terus bisa kita perbaiki. Oke, baik. Jadi minimal itu ya kan, kalian nanti kalau misalnya punya website, rata-rata beberapa orang atau perusahaan itu dia yang paham itu biasanya programmer dan sebagainya, itu dia hanya paham membuat sebuah software atau website saja, tapi tanpa dia tahu keamanan websitenya seperti apa. Nah itu yang paling penting di situ. Apalagi server. Kalau sudah server perusahaan, ya mau nggak mau kita harus tahu gimana caranya server tersebut tidak gampang dibobol. Seperti itu. Itu sih yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini tadi. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penetration testing. Bagaimana caranya kalau kita sudah tahu, oh ini websitenya bisa terbuka di pot sekian, bagaimana caranya kita bisa masuk ke beberapa sistem di situ melalui pot yang sudah terbuka untuk pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farudhu ila inda dari ilai wala tansani ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.